Mereka kira Indonesia cuma pasar, bukan pemain. Tapi kenyataannya hari ini justru bikin Malaysia dan Vietnam terdiam. Di saat pabrikan lama sibuk jual gengsi, Sri Lanka dan Afrika malah pamer bus buatan Indonesia. Pamer bus buatan Indonesia ya? Tapi diborong. Ini bukan soal ekspor biasa, tapi tanda ada pergeseran besar di industri transportasi global. Kalau tren ini berlanjut, siapa yang bakal tersingkir dari peta persaingan Asia Tenggara? Dan kenapa bus Indonesia bisa jadi kunci perubahan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sobat? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan bahagia, dimurahkan rezekinya dan juga dilancarkan segala urusannya. Nah, balik lagi bersama saya di Jam-Jam Official. Di video kali ini saya akan mereaksi salah satu video, yaitu dari channelnya Hippo Academy. Silahkan di subscribe ya, channelnya Hippo Academy. Nah, untuk judulnya yaitu Malaysia dan Vietnam shock, Sri Lanka dan Afrika pamer bus canggih RI, borong bus laksana buatan Indonesia. Wow, keren banget ya. Bus buatan Indonesia laku di pasaran dunia ya. Sampai tadi Afrika ya, Afrika, Sri Lanka, wow, laku keras ternyata ya. Bus buatan Indonesia, bahkan mereka itu memborong bus buatan Indonesia, yaitu bus laksana. Wow, keren banget ya. Oke, kita tonton videonya ya. Nah, sebelum kita menonton videonya, jangan lupa di subscribe dulu yaitu channelnya Hippo Academy dan juga Jam-Jam Official. Kalau sudah subscribe, mari kita tonton videonya. Mereka kira Indonesia cuma pasar, bukan pemain. Tapi kenyataannya hari ini justru bikin Malaysia dan Vietnam terdiam. Di saat pabrikan lama sibuk jual gengsi, Sri Lanka dan Afrika malah pamer bus buatan Indonesia. Pamer bus buatan Indonesia ya? Tapi diborong. Ini bukan soal ekspor biasa, tapi tanda ada pergeseran besar di industri transportasi global. Kalau tren ini berlanjut, siapa yang bakal tersingkir dari peta persaingan Asia Tenggara? Dan kenapa bus Indonesia bisa jadi kunci perubahan itu? Indonesia ekspor bus ke luar negeri yang telah resmi dipesan sebanyak 1034 unit dan akan terus bertambah dengan nilai kurang lebih 2 miliar per unitnya untuk bus berlantai 1, sedangkan untuk bus berlantai 2 kurang lebih 3 miliar rupiah. Salah satu karoseri yang berhasil menembus pasar luar negeri yaitu karoseri laksana yang berasal dari Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Dan inilah beberapa fakta Indonesia ekspor bus ke luar negeri. Ekspor bus ke Bangladesh. Oh, Bangladesh ya. Beberapa waktu tahun terakhir ini, kabar gembira datang dari karoseri Indonesia, di mana bus buatan Indonesia diakui oleh dunia terkait harga dan kualitasnya. Salah satunya adalah negara Bangladesh yang beberapa tahun terakhir ini telah membeli bus dan akan terus melakukan impor bus buatan dari tanah air. Dengan jumlahnya kurang lebih akan ada 1034 unit armada bus dan akan dikirim secara bertahap. Harganya pun tidak tanggung-tanggung. Satu unitnya dijual dengan harga 2 miliar rupiah, sedangkan untuk jenis bus tingkat kurang lebih 3 miliar rupiah untuk per unitnya. Selama puluhan tahun, peta industri bus dunia terlihat nyaris tidak berubah. Nama-nama besar dari Eropa, Jepang, dan Korea Selatan mendominasi, bukan hanya karena teknologi, tapi juga karena citra. Negara berkembang ditempatkan sebagai pasar, bukan produsen. Indonesia pun lama terjebak di posisi itu. Konsumen besar, tapi jarang diperhitungkan sebagai pemasok global. Persepsi inilah yang diam-diam membentuk keyakinan bahwa bus buatan Indonesia tidak akan mampu menembus pasar internasional secara serius. Masalahnya, dominasi itu datang dengan harga mahal. Bus produksi Eropa dikenal canggih, tetapi biaya pembelian bisa 2 hingga 3 kali lipat dibanding produk Asia Tenggara. Belum lagi perawatan, ya, lebih mahal ya untuk produk Eropa. Di tengah perlambatan ekonomi global, inflasi, dan tekanan fiskal di banyak negara berkembang, pendekatan berbasis gengsi mulai ditinggalkan. Ini busnya keren banget guys, ya, keren banget. Bukan siapa paling prestisius, tapi siapa paling masuk akal secara biaya dan daya tahan.
Teman-teman tahu nggak, di awal tahun 2020 aja Indonesia itu udah berhasil ekspor bus double decker. Ini bus tingkat made in Republik Indonesia. Harganya gila. Harganya nggak murah loh, karena satu unit aja sampai 3 miliar. Dan ini dibeli sama orang Bangladesh. Bukan cuma satu biji. Bangladesh itu sampai belanja 10 unit bus tingkat Legacy SR2 double decker made in CV Laksana. Bayangkan loh, karoseri, bukan PT, bukan PMA, tapi CV Laksana dari Jawa Tengah. Begitu hebatnya, kita sampai bisa ekspor bus nilai miliaran. Satu biji 3 miliar, kalau beli 10 biji, mereka dapat duit 30 miliar guys. Hebat nggak? Double decker. Di sisi lain, kondisi lapangan di negara berkembang sering diabaikan produsen besar. Jalan dengan kualitas beragam, iklim tropis ekstrim, serta keterbatasan infrastruktur perawatan menjadi tantangan nyata. Bus yang terlalu kompleks justru jadi beban. Inilah celah yang lama dibiarkan kosong. Ironisnya, produsen ASEAN sendiri seperti Malaysia dan Vietnam masih banyak bergantung pada lisensi atau perakitan merek asing, sehingga struktur biaya tetap tinggi dan fleksibilitas desain terbatas. Indonesia bergerak dari titik berbeda. Industri karoseri dalam negeri tumbuh dengan pendekatan pragmatis, menyesuaikan kebutuhan nyata, bukan standar ideal di atas kertas. Desain sederhana, mesin tangguh, kemudahan servis, dan suku cadang terjangkau menjadi prioritas. Namun pendekatan ini lama dipandang sebelah mata. Banyak pihak mengira strategi ini hanya cocok untuk pasar domestik, bukan untuk bersaing di level internasional. Namun persepsi itu mulai runtuh ketika satu negara memberi kepercayaan nyata, dan dari situlah cerita ini berubah arah. Keputusan Sri Lanka memilih bus buatan Indonesia langsung memicu efek berantai. Ini bukan negara kecil tanpa perhitungan, melainkan pasar dengan kebutuhan transportasi publik besar dan pengalaman pahit akibat krisis ekonomi. Saat Sri Lanka secara terbuka memamerkan bus Laksana, pesan yang dikirim jelas, produk ini lolos uji lapangan. Bagi produsen lama, terutama di kawasan Asia Tenggara, fakta ini mulai terasa mengganggu karena mematahkan asumsi lama soal kualitas dan daya saing Indonesia. Yang membuat situasi makin panas, ketertarikan itu tidak berhenti di Sri Lanka. Negara-negara Afrika mulai masuk dalam percakapan yang sama. Mereka melihat kesamaan masalah, anggaran terbatas, kebutuhan armada besar, dan tuntutan daya tahan tinggi. Dalam banyak diskusi, bus Indonesia muncul sebagai opsi rasional. Di titik ini, narasi produk murah tapi kualitas rendah mulai runtuh. Justru sebaliknya, pengalaman operasional menjadi bukti yang sulit dibantah. Oke guys, sebenarnya tadi telah kita saksikan videonya bersama-sama. Ternyata banyak banget ya bus-bus Indonesia itu laku di pasaran internasional. Bahkan tadi katanya 1034 ya, 1034 bus ya yang diborong oleh Bangladesh ya. Mungkin bertahap ya, nggak langsung 1034 itu enggak. Ya itu bertahap ya untuk pembeliannya. Tapi saya juga bangga ya sebagai rakyat Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, bangga sekali ya, karena mobil bus buatan Indonesia itu laku di pasar internasional. Wow, tadi dengar kan Malaysia sama Vietnam itu kalah karena memang itu harganya lebih mahal ya. Bus dari Vietnam dan Malaysia itu lebih mahal karena mereka itu bekerja samanya dengan perusahaan asing ya, jadi kan harganya kan lebih mahal juga ya. Kalau Indonesia itu mandiri, dia produk Indonesia sendiri ya, jadi agak murah. Jangan dilihat murahnya, tapi kualitasnya juga disamakan dengan Eropa ya. Wah, keren banget ya. Bus Indonesia disamakan dengan kualitasnya yaitu bus-bus Eropa. Tapi kalau Eropa kan harganya lebih mahal ya, tapi Indonesia itu murah. Makanya orang Bangladesh dan Afrika itu memborong yaitu bus dari Indonesia. Bukan hanya murahnya saja, tapi kualitasnya itu sama atau setara dengan bus yang ada di Eropa. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kita bertemu kembali di video reaction selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.